Halo guys, kembali lagi di sini dengan saya Alfiansyah. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112410673. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS itu menjelaskan soal dari akuntansi biaya. Oke, berikut soalnya. Jadi tadi sudah dikasih lihat soalnya. Sekarang mari kita bahas soal berikut. Nah, dari soal tadi yang kita cari itu menghitung unit ekuivalen, menyusun laporan biaya produksi, dan menyusun laporan laba rugi dengan 4 perlakuan berbeda. Oke, jadi yang pertama tadi kita amati dulu soalnya PT Abadi itu memulai usahanya bulan Agustus 2020 dan mereka punya dua departemen produksi, ada departemen pembentukan dan penyelesaian. Nah, di pembentukan ada 4.000 unit barang yang sedang diproses. Dari jumlah itu, 3.600 unit berhasil dikirim ke Departemen Penyelesaian. 100 unit jadi produk cacat, 300 unit masih dalam proses. Nah, ini yang disebut dengan ending inventory. Nah, ending inventory ini diasumsikan 100% bahan baku sudah masuk dan konversinya 70% selesai. Sekarang, perhitungan unit ekuivalen pembentukan. Jadi kita cari dulu nih unit ekuivalen pembentukannya. Jadi unit ekuivalen ini digunakan buat hitung biaya rata-rata per unit. Unit selesai, misal tadi kan untuk produk baik ditransfer ke departemen penyelesaiannya yang sudah selesai 3.600. Karena sudah selesai, maka 100% bahan dan konversi sama dengan 3.600 bahan plus 3.600 konversi. Nah, ending inventory-nya adalah 300 unit. Yang tadi produk dalam proses akhir. Nah, bahannya jadi 300 dikali 100 300. 300 dikali 70%. Jadi 210. Kenapa 70%? Tadi kan sudah dijelaskan 70% biaya konversi. Nah, total ya bahan 3.600 ditambah 300. Ini. Terus konversi 3.600 ditambah 210 jadi 3.810. Oke, lanjut. Sekarang kita perhitungan unit ekuivalen penyelesaiannya. Barang dari pembentukan masuk ke sini totalnya 3.700 unit. Lalu, 3.200 unit sudah selesai dan dikirim ke gudang. 40 unit cacat, 460 unit masih dikerjakan. Ini disebut ending inventory. Nah, ending inventory ini 100% bahan dan 80% konversi. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan 70% konversinya, kalau sekarang 80%. Nah, jadi unit selesainya 3.200 bahan dan konversi. Ending inventory-nya yaitu bahan 460 dikali 100% sama dengan 460. Konversinya 460 dikali 80% jadi 368. Nah, total ya. Yang bahan 3.200 yang ini ditambah 460 menjadi 3.660. Sekarang konversinya 3.200 ini unit selesainya kita tambah 368 dengan konversi jadi 356,8. Oke, lanjut. Sekarang kita hitung laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi Departemen Pembentukan. Jadi kita hitung biaya bahan 800 dibagi ke 3.900 unit ekuivalen bahan jadi 205,13 per unit. Biaya konversinya 469.200 tenaga kerja ditambah 312.800 overhead BOP-nya yang tadi loh. Jadi totalnya 782 dibagi ke 3.810. Nih, balik lagi ke tadi ya, 3.810. Nih, ke konversi. Jadi 205,25 per unit. Sekarang kita hitung departemen penyelesaiannya. Biaya konversinya tadi 198.440.
Kita lihat di soal, sorry, dibagi ke 3.568 unit konversi. Jadi 55,63 per unit. Sekarang sudah ketemu laporan biaya produksinya. Sekarang kita lanjut. Data penjualan dan biaya. Yang soal berarti tadi kita yang cari laporan laba rugi dengan menggunakan 4 perlakuan yang berbeda. Nah, sekarang kita jabarin dulu nih. Unit terjualnya ada 54.000. Harga jual per unitnya 3.000. Jadi, kan 3.000. Jadi unit terjual 54. 54.000 dikali 3.000. Jadi hasilnya 162.000. Oke, sekarang biaya produksi per unit kan 2.000. Hitungnya sama dengan yang tadi di atas. Jadi 54.000 dikali 2.000 sama dengan hasilnya 108 juta. Sekarang produk sampingan dijual seharga 8.190. Beban pemasaran dan admin 11.700.000. Sekarang kita cari yang pertama, produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Oke, jadi kita hitung laba kotornya dulu. Laba kotor 162 juta, 162 juta. 162 juta dari mana sih? Dari yang tadi. Nih, harga jual per unit ya, yang 3 juta, maaf 3.000 dikali 54.000. Jadi hasilnya 162 juta. Dikurang dengan 102 dengan 108 juta. 108 juta dari mana? Dari yang tadi, harga pokok penjualan. Biaya produksi per unit. Yang tadi 54.000 dikali 2.000 hasilnya 108 juta. Sama dengan 54 juta. Laba usaha adalah laba kotor dikurang dengan beban pemasaran dan administrasi. Nah, tadi ini beban pemasaran dan administrasi tinggal dikurang 54 juta dikurang 11 juta 700 sama dengan 42 juta. Jadi dikurang 42 juta 300.000. Nah, tambahan pendapatan lain-lain kita hitung nih. Yang tadi laba usaha 42,300 juta ditambah 8 juta 190 yang pendapatan lain-lain yang tadi sudah keterangan di soal. Mana ada nih? Bentar nih. Produk sampingan dijual. Itu termasuk dalam pendapatan lain-lain atau sampingan. Jadi ini kita jumlah totalnya 50 juta 490. Jadi produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain segini. Oke, sekarang kita lanjut ngerjain yang B. Yang B adalah produk sampingan sebagai tambahan penjualan. Jadi kita hitung penjualan dulu. Tadi kan 162 juta ditambah pendapatan lain-lain. Yang tadi 8.190.000 sama dengan 170 juta 190.000. Nah, sekarang kita hitung laba kotor ya. Laba kotor yang penjualan tadi dikurang dengan harga pokok penjualan 108 juta sama dengan 62 juta 190. Sekarang kita hitung laba bersihnya. Laba bersihnya yaitu 62 laba bersih yang itu loh tadi. Cara hitung laba bersih itu dengan laba kotor dikurang dengan biaya beban pemasaran dan administrasi. Jadi laba kotor kan 62 juta 190. Tinggal kita masukkan di sini. 62 juta 190 dikurang 11 juta 700 beban administrasi. Jadi 50 juta 490. Nah, sekarang ketemu nih laba rugi untuk produk sampingan sebagai tambahan penjualan. Sekarang kita cari yang C. Itu produk sampingan sebagai pengurangan HPP.
harga pokok penjualan. HPP, harga pokok penjualan jadi 108 juta. 108 juta dari mana? Dari yang tadi. Harga pokok penjualan yang 54.000 dikali 2.000 sama dengan 108 juta. Dikurang dengan pendapatan lain-lain. Jadi 99 juta 810 juta. 99 juta 810 ribu. Jadi salah, sorry guys. Sekarang kita lanjut ke laba kotor. Jadi laba kotor perhitungan yang 162 juta. 162 juta itu dari mana, Kak? Ya, 162 juta. Jadi yang tadi dari penjualan yang per unitan 3.000, penjualan 54.000 dikali 54.000 dikali 3.000 sama dengan 162 juta dikurang dengan HPP tadi, harga pokok produksi ini. Jadi hasilnya 62 juta 190.000. Sekarang kita hitung laba bersihnya. Laba bersih itu laba kotor dikurang dengan biaya beban pemasaran dan administrasi. Laba bersihnya 62.190.000 dikurang dengan 11.700.000 sama dengan hasilnya 50.490.000. Oke, sekarang ini sudah dapat laba rugi dari produk sampingan sebagai pengurangan HPP atau harga pokok produksi. Sekarang kita hitung yang terakhir, produk sampingan sebagai pengurangan biaya produksi. Harga pokok bagi unit harga pokok atau per unit dikurang 8.190 bagi 64.800 per unit. Jadi sekitar segini hasilnya. 1.873,61 rupiah. Nah, harga pokoknya 54.000 dikali yang tadi kita masukin harga pokok per unit ya, 1.873,61. Hasilnya jadi 100 juta 174.940 rupiah. Sekarang kita cari laba kotornya. Laba kotornya yaitu 162 juta yang tadi kita bahas dari hasil penjualan. Oke, jadi dikurang dengan ini HPP 101 juta 174.940 rupiah. Jadi hasilnya adalah 60.825.060 rupiah. Nah, laba bersihnya kita hitung yang laba kotor dikurang dengan biaya pemasaran yang beban-beban tadi guys. Kita hitung dikurang hasilnya jadi 49.125.060 rupiah. Oke, sekarang sudah kita dapatkan semuanya, yang jawaban tadi sudah selesai kita dapatkan. Nah, ini laba rugi untuk produk sampingan sebagai pengurangan biaya produksi. Nah, tadi penjelas dari keempat cara tadi, walaupun angka akhirnya nggak beda jauh, kita bisa lihat bahwa perlakuan produk sampingan bisa mempengaruhi laporan laba rugi. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami dan ngerjain soal sejenis yang bisa ketemu di kemudian hari. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan share. Bye-bye. Oke guys, jadi tadi itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan semoga bisa dipahami lebih gampang. Oke, salam dengan tugas selanjutnya.